Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neputri Saskirana dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Mari simak ke video selanjutnya. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos yang artinya primer atau peringkat pertama. Dogma sentral merupakan kerangka yang menggambarkan informasi genetik dari DNA menjadi produk fungsionalnya. Salah satunya adalah protein. Dalam dogma sentral digambarkan kerangka dari DNA membentuk RNA dan dari RNA membentuk protein, dari DNA ke RNA melalui tahapan transkripsi dan dari RNA ke protein melalui tahapan translasi. Sedikit rangkuman mengenai RNA ribosomal. RNA atau rRNA atau ARN ribosom terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Messenger RNA atau mRNA atau ARN duta. Messenger RNA dibentuk dalam nukleus dan berfungsi membawa kode genetik kodon dari DNA ke ribosom. Dan transfer RNA atau tRNA mentransferkan atau membawa asam amino sesuai dengan kodon pada RNAD atau mRNA ke dalam ribosom. Selanjutnya, transkripsi adalah proses pembentukan RNA sebagai cetakannya, dan translasi adalah proses penerjemahan RNA tertentu menjadi protein. Selanjutnya adalah komponen transkripsi. Transkripsi sendiri terjadi di dalam inti sel atau nukleus. Di dalam transkripsi terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah untai DNA. Untai DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membentuk RNAD atau mRNA. Tapi hanya satu saja yang digunakan untai sebagai template karena seperti yang kita tahu, rantai RNA itu tunggal. Untai DNA yang digunakan sebagai cetakan disebut juga sebagai DNA template atau DNA antisense. Sementara itu, komplementer atau pasangannya disebut sebagai DNA non-template atau DNA sense atau DNA perkodoan. Selanjutnya ada enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase berperan di dalam pembentukan dan juga pemanjangan rantai RNAD atau mRNA. Enzim ini akan membentuk RNAD pada untai DNA 3 aksen ke 5 aksen untuk membentuk rantai RNAD yang tumbuh dari arah ke 5 aksen ke 3 aksen. Lanjut ke tahapan transkripsi. Yang pertama ada inisiasi. Pada tahapan ini, enzim RNA polimerase akan menempel pada daerah yang berisi urutan basa nitrogen spesifik. Daerah ini dikenal sebagai promoter. Setelah menempel pada promoter, gelembung transkripsi akan terbentuk. Dan yang digunakan cetakan hanya satu, yaitu DNA template atau antisense. Setelah gelambung transkripsi terbentuk, barulah RNA polimerase akan melakukan pembentukan untai RNAD atau mRNA, lalu masuk ke tahapan elongasi. Yang kedua ada elongasi, seperti namanya long yang artinya panjang. Pada tahap ini, RNA polimerase akan membentuk dan memanjangkan RNAD atau mRNA dengan memasangkan basa nitrogen pada template dengan basa nitrogen pada RNA, seperti guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, dan adenin dengan urasil. RNA polimerase akan bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen untuk membentuk rantai RNAD 5 aksen ke 3 aksen. Yang ketiga ada terminasi. Teman-teman bisa mengingat terminal atau tempat pemberhenti. Jadi, layaknya bis akan berhenti di terminal, RNA polimerase juga akan berhenti di tahap terminasi. Tempat RNA polimerase berhenti disebut dengan terminal.
Terminator berisi basa nitrogen spesifik yang merupakan penanda bahwa pembentukan RNAD sudah selesai. Lalu, RNA polimerase akan lepas dari DNA atau RNAD atau mRNA dan dihasilkan juga akan lepas dan akan menuju ke tahapan sintesis protein selanjutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah tahapan translasi. Sesuai namanya, translation artinya terjemahan. Apa nih yang diterjemahkan? Jadi, translasi itu adalah proses penerjemahan kode genetik pada RNA menjadi asam amino penyusun protein. Terus bagaimana sih tahapannya? Sebelum kita bahas tahapannya, kita bahas dulu nih komponen yang terlibat di dalam translasi. Ada apa aja ya? Oke. Komponen pertama ada ribosom. Ribosom merupakan organel yang berperan sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Ribosom sendiri tersusun atas RNA dan protein yang akan membentuk dua subunit ribosom, yakni subunit besar dan subunit kecil. Nah, kedua subunit tersebut terlibat di dalam sintesis protein. Pada ribosom terlibat pada 3 sisi, yakni sisi A atau sisi amino asil set, sisi di mana tRNA masuk ke sisi P atau tempat terbentuknya rantai polipeptida, dan yang terakhir adalah sisi E, sisi di mana tRNA keluar dari ribosom. Nah, komponen terakhir adalah tRNA. tRNA sendiri berfungsi mentransferkan atau membawa asam amino sesuai dengan kodon pada RNAD atau mRNA ke dalam ribosom. Baik, itulah tadi penjelasan tentang sintesis protein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.